Halo semuanya, di video kali ini aku mau share dari apa yang aku tangkap dari khotbah Pastor Berry di minggu, yaitu adalah pesta eratnya persatuan dan indahnya kasih mula-mula. Pastor Berry berkata bahwa overcomer atau setiap kita anak-anak Tuhan, hidupnya itu seperti Gideon, yang dimana hidup kita itu penuh dengan tembok ketakutan. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap kita, anak-anak yang dikasihi, anak-anak yang dicintai, bahwa setiap kita itu dapat memenangkan setiap tembok ketakutan yang ada dalam hidup kita. Karena satu hal yang perlu kita tahu dan perlu kita ingat, bahwa kita ini memiliki Tuhan yang hidup. Jadi jangan sampai kita act like kita memiliki Tuhan yang mati. Ketika kita datang ke Tuhan, ketika kita datang ke gereja, jangan berperilaku seperti Tuhan kita itu mati. No, tapi berperilakulah bagaimana kita tahu Tuhan kita itu adalah Tuhan yang hidup. God is alive. Tuhan di dalam hidup setiap kita adalah Tuhan yang hidup. Di dalam Hakim-Hakim 6 ayat 11 firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbatin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Itulah setiap kita, orang-orang yang penuh dengan ketakutan. Kita bersembunyi di dalam tempat pemerasan anggur. Kita itu seperti Gideon. Kita takut akan kenyataan hidup mungkin. Kita takut akan setiap masalah atau setiap yang kita lalui hari ini. Tapi Tuhan berkata, firman Tuhan di lanjutannya di ayat 12 berkata seperti ini. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian. Tuhan menyertai engkau, ya pahlawan yang gagah perkasa. Hari itu adalah perkataan, the first word yang hari itu menggetarkan jiwa dan setiap benteng atau tembok ketakutan yang ada dalam hidup Gideon. Tuhan juga mau berkata seperti hal yang sama ke dalam hidup Gideon, yaitu setiap kita anak-anak Tuhan atau overcomer, Tuhan menyertai setiap kita, yaitu adalah pahlawan yang gagah perkasa. Jadi hari ini Tuhan mau berkata kepada setiap ketakutan kita, kepada setiap kekhawatiran kita, Tuhan menyertai setiap kita, pahlawan yang gagah perkasa. Kita harus tahu bahwa hari ini ketika overcomer mengalami heaven invasion, itu bukan hanya karena setiap kita ini orang Kristen, tapi itu ditunjukkan kepada setiap kita, Gideon-Gideonnya Tuhan yang ada di dalam gerejanya, yaitu overcomer. Jadi mungkin hari ini setiap kita mengalami yang namanya seperti Gideon, di mana setiap kita ini melihat Midian itu menguasai hidup Gideon. Sama seperti kita mungkin hari ini ketika kita melihat kenyataan hidup kita, mungkin sometimes kenyataan hidup membuat kita meresponi bahwa di mana Tuhan, atau kok hidup aku gak berubah-ubah, atau kok hidup aku gak kemana-mana. Tapi malaikat Tuhan yang dikirim sama Tuhan sendiri mau berkata dan telah berkata kepada setiap hidup kita bahwa Tuhan menyertai setiap kita, pahlawan yang gagah perkasa. Tuhan itu adalah Tuhan yang selalu membersihkan apa yang di dalam terlebih dahulu. Jadi ketika Tuhan hari itu mau memberikan kemenangan kepada Gideon untuk mengalahkan Midian, hari itu yang Tuhan lakukan apa? Kemenangan terhadap Gideon yang terlebih dahulu adalah terhadap atas mental, atas pikiran dan hati Gideon. Yang Tuhan mau berkata, Gideon, aku ini adalah Tuhan yang hidup. Aku ini adalah Tuhan yang menyertai kamu, si pahlawan yang gagah perkasa. Jadi Tuhan mau katakan kepada setiap mental, setiap pikiran dan hati setiap kita anak-anak Tuhan bahwa God is not dead, tapi Tuhan kita adalah Tuhan yang hidup. Jadi sebelum Tuhan memberikan kemenangan yang tanda kutip dapat dilihat oleh begitu banyak orang, Tuhan memberikan kemenangan di dalam pikiran kita, di dalam mental kita, dan di dalam hati setiap kita, bahwa Tuhan itu menyertai kita. Setiap kita adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa dari Tuhan. Jadi Tuhan itu mau memanggil setiap kita dan mengeluarkan setiap kita anak-anak Tuhan atau overcomer untuk keluar dari yang namanya goa ketakutan di dalam hidup setiap kita. Ini adalah peristiwa yang begitu besar. Kalau kita ini pernah menjadi seorang tanda kutip pecundang di dalam hidup kita, dimana kita aja melihat diri kita ini pecundang, tapi ada satu pribadi yang mengasihi kita dengan begitu rupa dan berkata setiap kita ini adalah pahlawan yang gagah perkasa. Itu bukan hal yang biasa, atau itu bukan hal atau momen yang lewat begitu saja, tapi itu adalah momentum yang begitu luar biasa dan dapat mengubahkan hidup setiap kita. Dan iblis itu selalu membuat setiap kita anak-anak Tuhan itu terarah matanya itu dengan apa yang kita gak bisa, dengan apa yang kita
nggak punya. Itu adalah taktik dari si jahat. Jadi biarkan hari ini kita tahu bahwa setiap kita ini adalah orang-orang yang disertai oleh Tuhan kita yang hidup, dan setiap kita adalah orang-orang yang dipanggil Tuhan untuk menjadi pahlawan yang gagah perkasa. Jadi taruh di dalam hidup setiap kita bahwa Tuhan itu menyertai kita. Di dalam khotbah Pastor menyampaikan sebuah pesan Tuhan, di mana hari itu pesan Tuhan itu berkata seperti ini, bahwa Tuhan itu setia, dan aku tidak akan membiarkan goa ketakutan itu bangkit untuk mengalahkan setiap kita, anak-anak Tuhan, ataupun perbudakan. Tapi Tuhan itu berkata bahwa setiap kita anak-anak Tuhan, the mighty failure, setiap yang kita dipanggil adalah pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa. Setiap kita ini yang disertai Tuhan, kalian sudah mengenakan seluruh perlengkapan senjata ilahi. Teruslah bangkit dan janganlah takut untuk berlari ke dalam pelukan kasih karuniaku, overcomer. Itulah pesan Tuhan buat setiap kita anak-anak Tuhan. Jadi setiap kita anak-anak Tuhan yang sudah diperlengkapi oleh senjata ilahi, akan repot kalau misalnya kita sudah diperlengkapi tapi kita nggak tahu cara menggunakan senjata itu. That's why itulah pentingnya untuk setiap kita ini ada di dalam rumah Tuhan atau di dalam gereja Tuhan. Kita ini seringkali iblis itu sangat senang ketika kita anak-anak Tuhan atau pasukan-pasukannya Tuhan atau pahlawan-pahlawan yang perkasa ya Tuhan gak mengerti arti sebuah peperangan rohani. Kita berpikir itu adalah hal yang terlalu rohani dan akhirnya kita mundur dari itu semua. Padahal life is a war, dan iblis membiarkan kita tetap dalam tanda kutip tetap menjadi bodoh. Padahal kalau kita mengerti cara menggunakan senjata ilahi itu, kita dapat memenangkan setiap peperangan. That's why iblis tuh seneng kalau kita itu full of ourselves, tanpa perlengkapan, tanpa setiap kita memperlengkapi diri kita dengan firman Tuhan, kita akan kalah. Tapi kalau kita hari ini bangkit, mengalahkan setiap kebodohan yang iblis taruh dalam hidup setiap kita, dan kita mengerti arti sebuah peperangan ilahi, kita dapat menggunakan setiap senjata yang iblis sudah berikan. Lewat dari ketopong keselamatan, dari baju jira yang Tuhan sudah berikan, dari pedang roh, perisai iman yang Tuhan sudah taruh dalam hidup kita. Pergunakanlah agar setiap senjata ilahi yang Tuhan berikan itu dapat kita pakai untuk mengalahkan dari setiap siasat iblis yang mencoba untuk merusak hidup setiap kita. Nah, apa sih cara iblis yang iblis lakukan dalam hidup setiap kita untuk dapat merusak hidup kita? Yaitu adalah free time yang kita pakai untuk membuang-buang waktu yang Tuhan sudah berikan. Gembala saya pernah berkata di dalam khotbahnya bahwa kalau kita gak punya tujuan ilahi, kita akan tanda kutip mati tanpa mengerti sebuah tujuan, dan akhirnya menjadi ya udah lewat begitu saja. Tapi ketika kita tahu bahwa setiap kita ini punya yang namanya senjata ilahi, kita punya tujuan ilahi, kita dapat bangkit untuk mengalahkan setiap apa yang iblis sudah taruh dalam hidup setiap kita. Jadi di saat setiap kita ini merasa kurang, iblis akan taruh display dunia. Iblis akan taruh yang namanya bagaimana dunia itu punya standar kesuksesan, bagaimana dunia itu punya standar untuk yang namanya hidup bahagia. Jangan jadikan itu sebagai standar yang ada dalam hidup setiap kita anak-anak Tuhan, karena itu yang iblis memang taruh dan untuk menipu setiap kita. Tapi taruhlah di dalam pikiran kita bahwa setiap kita ini adalah pahlawan yang gagah perkasa yang dari Tuhan. Jadi jangan sampai di dalam masa didikan yang Tuhan berikan, di dalam masa Tuhan membersihkan setiap kita, jangan biarkan setiap diri kita ini di dalam masa free time kita atau ketika ada waktu kosong di dalam hidup kita, kita membiarkan diri kita ini menjadi menganggur. Tapi pergunakanlah free time kita untuk yang namanya terus melatih diri kita. Gembala saya berkata, kita harus beat ourselves untuk yang namanya mengalahkan jiwa kita. Jadi pakai waktu yang Tuhan berikan di dalam hidup setiap kita dengan memiliki tujuan ilahi untuk setiap kita ini mengalahkan diri kita sendiri, mengalahkan kenyamanan, mengalahkan setiap ketakutan. Karena kita tahu bahwa kita adalah pahlawan-pahlawan yang perkasa yang dipanggil Tuhan dari setiap goa ketakutan kita. Jadi beat ourselves untuk mengalahkan jiwa kita, beat ourselves untuk mengalahkan kenyamanan kita, dan biarkan roh Tuhan yang ada dalam hidup kita itu jauh lebih besar, karena kita tahu yang menyertai kita itu adalah Tuhan yang hidup, karena kita tahu kita dipanggil menjadi para pahlawan-pahlawan yang gagah perkasa, dan karena kita tahu yang menyertai kita itu jauh lebih besar, dan itu cukup untuk mengalahkan setiap dan menghancurkan setiap tembok-tembok ketakutan yang ada dalam hidup setiap kita. So I hope dari video ini dapat memberkati setiap teman-teman. God bless.